Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan sedikit review Asus ZenBook UX425 ini ya. Ini adalah ZenBook 14 Classic dan merupakan ZenBook Classic ketiga yang pernah saya gunakan. Dulu Ultrabook pertama saya itu adalah ZenBook UX410 ya, 14 juga, Classic juga. Itu adalah sebuah dream come true, dimana kayaknya dulu tuh ngimpi banget bisa punya sebuah ZenBook. Akhirnya kesampaian juga di sekitar tahun 2017 ya. Kemudian saya sempat ganti ke sebuah laptop gaming yang mana hilang di sebuah musibah di mana kaca mobil saya dipecah. Jadi waktu itu dalam keadaan genting, saya punya banyak PR, harus segera ngerjain PR tapi nggak punya laptop. Saya segera pergi ke mall, ke BEC waktu itu, dan akhirnya memutuskan buat beli ZenBook UX 333. Padahal dari rumah tuh ngincarnya ZenBook UX 433 ya, tapi karena speknya sama semua, hanya beda di ukuran layar lebih kecil, akhirnya saya pilih ZenBook UX 333 ya. Kayaknya memang kalau lagi kepepet, lagi nggak perlu banyak mikir lagi, ya udah tinggal beli Asus ZenBook aja. Kenapa saya pilih ZenBook UX425 ini? Yang pertama adalah karena layarnya 14 inch ya. Saya udah nggak kuat kayaknya kalau pakai layar 13 inch, maklum udah tua, matanya udah belel ya lihat layar mulu. Jadi biar nggak kekecilan, biar nggak badan condong ke depan terus buat ngelihat tulisan di layar. Kemudian laptop ini juga beratnya memang ringan banget. Jadi walaupun 14 inci, beratnya hanya 1,13 kg saja. Mantap kan? Kamu bisa lihat bahannya ini semua aluminium alloy ya. Si bodinya ini termasuk displaynya yang cukup solid walaupun sedikit fleksibel seperti biasa. Dan ini punya standar military AS di mana standarnya adalah MIL STD 810G ya. Seperti biasa juga untuk ukuran ZenBook ini kayaknya udah lumrah banget. Jadinya ini dia yang saya pilih karena saya ngebat banget dengan desainnya. Looks-nya itu kece banget, mewah dan elegan, walaupun mungkin nggak se-playful UX 433 atau UX 333 ya. Tapi secara preferensi pribadi, saya lebih suka yang ini, di mana campuran metal di semua sisinya itu serasa menguatkan kesan mewah yang ada pada bodinya ya. Kemudian potongan tegas di beberapa bagian memberi aksen elegan yang sangat kuat. Seperti biasa juga, ergolift hinge-nya hadir untuk memberikan dua hal. Yang pertama, sudut pengetikan lebih nyaman, dan yang kedua adalah sirkulasi udara yang lebih baik ya untuk air intake-nya. Dan seperti biasa juga, hinge-nya solid, di mana kamu bisa buka laptop ini dengan hanya satu tangan loh. Mantap ya! Kemudian sekarang kita beralih ke masalah display. Seperti biasa juga, Asus ZenBook 14 Classic ini menggunakan Nano Edge bezel display ya. Dimana bezelnya tipis banget di kiri dan kanan, bagian atasnya mungkin sedikit lebih tebal, tapi masih mampu menghadirkan kamera webcam dengan IR kamera ya, dimana kamu bisa menggunakannya untuk face unlock dengan Windows Hello yang sangat cepat, dan juga sangat praktis ya dibandingkan harus pakai fingerprint scanner. Panelnya sendiri adalah IPS, resolusinya Full HD 1080p dengan perbandingan rasio 16:9 dan sudah anti glare ya. Jadi buat saya ini cocok banget. Saya nggak terlalu suka glossy memang untuk layar, kecuali mungkin kalau layar sentuh ya mau tak mau harus glossy. Dan ini tingkat kecerahannya sampai dengan 300 nits. Dan untuk color space-nya dia mendukung 100% sRGB ya. Jadi buat konten kreator harusnya udah cocok banget. Walaupun sedikit butuh waktu pembiasaan untuk berpindah dari laptop saya sebelumnya yang sudah 4K ya layarnya. Dan untuk masalah webcam untuk face unlock tadi, dengan adanya infrared kamera tadi, ini juga membantu untuk masalah face unlock di kondisi low light ya, di mana mampu bekerja dengan baik tetap asalkan sudut pandang dari webcamnya ini ke wajah kita pas ya. Nah kemudian untuk keyboard dari ZenBook UX425 ini terlihat lebih lebar ya, di mana hampir nggak menyisakan space lagi di bodinya, kiri dan kanan udah nggak ada space lagi buat apa-apa. Bisa dibilang memenuhi lebar bodinya ya, dan untuk key travel distance-nya ini ada di 1,4 mm yang mana bisa dibilang salah satu keyboard terbaik dari sebuah Ultrabook yang pernah saya pakai selama ini. Dan jangan lupa dia juga punya number pad 2.0 nih di sini ya, yang kamu bisa aktifkan dengan tekan dan tahan di touchpad-nya. Dia akan muncul number pad di touchpad-nya seperti ini. Saya lihat dari belakang mungkin ya. Tapi yang jelas, meskipun number pad-nya ini lagi aktif, kamu tetap bisa sentuh-sentuh untuk ini ya, untuk touchpad, tetap untuk menggerakkan kursor tetap bisa nyala, itu yang asyik. Dan punya rasio yang sama lebar dengan layarnya di 16:9. Akurasinya juga baik dengan feedback left dan right click yang juga oke ya bagi saya. Kemudian untuk ports, Asus mengklaim ini adalah Ultrabook dengan ports yang lengkap ya. Nah ini harus saya kasih tanda bintang dulu. Mungkin maksudnya berbanding MacBook atau beberapa Ultrabook Windows yang sangat tipis, yang mulai menghilangkan HDMI, card reader, hingga USB Type-A, karena semua itu ada di Asus ZenBook 14 ini. Nah sekarang kita absen dulu ya, ports apa saja yang ada pada ZenBook UX425 ini. Yang pertama di kanan,
Ada USB 3.2 Gen 1 Type A, kemudian micro SD card reader, dan SSD indikator LED ya. Kemudian di kiri ada full HDMI port, HDMI port ya. Kemudian 2 kali USB Type-C with Thunderbolt 3. Dan ini satu dipakai buat chargingnya juga. Serta ada battery indikator LED. Oke. Ya, memang tidak ada jack audio 3 mm pada Ultrabook ini, sehingga masalah kelengkapan ports ini harus diulang lagi, mungkin terbatas hanya pada perbandingan dengan Ultrabook tipis yang biasanya tidak punya HDMI. Nah, di ZenBook 14 ini ada, tapi sayangnya memang tidak ada audio jack 3,5 mm. Nah, dalam paket penjualnya sendiri, Asus membekali 2 adapter untuk laptop ini, yaitu yang pertama adapter dari USB Type-C ke RJ45, dan yang kedua adapter dari USB Type-C ke jack audio 3 mm yang mana punya DAC sendiri ya. Jadi punya high-res audio, kamu bisa colokan buat menikmati audio yang bagus. Oke, kemudian kita akan bahas spek lebih lengkap dari laptop ini. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 1065G7 atau Core i5 1035G1. Nah, nanti akan saya bahas harganya ya di akhir untuk dua varian ini. Yang jelas dua-duanya sama menggunakan GPU atau VGA Intel Iris Plus Graphics. Nah, RAM-nya untuk yang Core i7 itu 16GB dan Core i5 itu 8GB. Dua-duanya sudah LPDDR4X dengan storage SSD 512GB, M2 NVMe PCIe 3.0x4 dan displaynya 14 inci 16:9 IPS Full HD 1920x1080, 300 nits, 100% sRGB dan juga anti glare. Sementara baterainya adalah 67 Wh ya. Kemudian sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6 GB Plus 802.11ax dan Bluetooth-nya 5.0 dual band. Jadi harusnya dipakai menggunakan True Wireless Stereo Earphone harus udah cocok ya. Kemudian untuk performanya, selama ini hanya saya pakai buat kebutuhan browsing, paperwork, dan video editing. Kalau browsing maupun paperwork, bikin-bikin dokumen di Office udah pasti nggak ada masalah ya. Nah, untuk video editing bagaimana? Nah, dengan penggunaan Intel Iris ini, mau tidak mau ada pengaruhnya ya. Memang tetap lebih baik dari Intel HD Graphics atau Intel UHD, namun tetap belum bisa mengimbangi dedicated VGA seperti Nvidia GeForce MX 250 atau kalau lebih tinggi lagi Nvidia GeForce GTX 1650 ya. Masih belum. Preview masa editing masih oke, namun masih sedikit perlu bersabar buat menunggu previewnya jalan gitu ya. Jadi ada sedikit jeda sebelum previewnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk rendering video memang kerasa ya, performanya lebih baik dibandingkan laptop lain yang pakai Intel HD Graphics doang, dimana untuk rendering video simple yang hanya pakai 2 roll, biasanya video unboxing ya, itu 18 menit videonya bisa dirender selama 12 menit. Dan video yang lebih kompleks yang pakai 7 layers minimal dengan voice over, dengan beberapa komponen elemen visual lainnya, yang sekitar 11 menit durasi videonya, kemarin saya tes itu menghabiskan waktu rendering 13 menit. Segitu masih lumayan cepet sih. Tapi kalau dibandingkan dengan laptop Intel lainnya atau laptop Asus lainnya yang punya dedicated VGA, memang kerasa ya performanya ini sedikit di bawahnya. Kemudian untuk startup window dan juga face loginnya dengan Windows Hello, ini udah nggak masalah, cepet banget startupnya dan loginnya. Jadinya setiap kali saya menyalakan laptop ini, nggak nunggu waktu lama sampai saya bisa memulai bekerja ya. Overall sih saya menilai performanya disokong dengan Intel 10 Gen ya, Core i7 Ice Lake, dan juga RAM 16GB LPDDR4X sudah tergolong gegas ya overall ya. Oke, kemudian kita akan membahas apa saja yang saya suka dari laptop ini. Yang pertama, desain, looks, dan bobot. Ya, desain ini makin hari makin saya suka. Jadi, apa ya? Desain elegan dan mewah sudah pasti. Tapi, masalah campur metalnya itu loh yang bikin membuat saya ngerasa ini fresh banget. Dan juga looks-nya tuh, pokoknya saya banget lah gitu. Kemudian bobotnya 1,13 kg saja. Jadinya enak buat dibawa kemana-mana. Naik turun tangga, pindah ke studio atas, pindah ke tempat ngedit di bawah. Ataupun kalau nanti sudah nggak ada social distancing, sudah berlalu semua pandemi ini, dibawa-bawa ngafe mungkin harusnya udah enak banget ya, hanya 1,13 kg. Dan dengan bobot seringan itu, dia feels-nya solid banget, termasuk masalah standarisasi militernya yang membuat kita ngerasa aman ya, jadinya jatuh, suhu ekstrim, kemudian dipakai di ketinggian pun juga nggak masalah. Nah, untuk tombol keyboard juga saya pikir lengkap, buat ngetik enak banget, key travel desainnya udah cukup banget, backlight-nya juga ada, tombolnya lengkap, dan ini yang saya suka juga dari laptop ini adanya double tombol untuk page up, page down, sama home dan end. Jadi selain yang di sisi kanan ini, nih tombol arah ini juga kalau pakai FN berfungsi sebagai keempat tombol itu ya. Jadi memang masalah kebiasaan, tapi jadi kita punya pilihan lebih banyak ya kalau mau memindahkan kursor lebih cepat ketika lagi ngetik misalnya. Dan suhunya relatif stabil terjaga ya, tanpa demam meskipun dipakai ngedit video maupun previewing maupun rendering.
Saya bisa pakai laptop ini tanpa menggunakan notebook cooling pad ya. Jadinya aman lah, kerasa gitu. Kalau mau dipakai ngafe pun nggak akan khawatir dengan suhu yang memanas ya. Oke. Dan juga baterainya juga tergolong awet ya selama pemakaian saya, serta audionya yang tergolong hidup meskipun powernya terasa cukupan saja. Jangan lupa ini audionya sudah disokong dengan sertifikasi dari Harman Kardon ya. Tapi tetap, sebagus apapun sebuah produk masih butuh perbaikan dan saya sudah buatkan daftarnya. Yang pertama adalah di keyboard layout. Tombol powernya masih menyatu ke dalam layout keyboardnya, jadi masih takut tertekan ketika lagi ngetik, apalagi buat mengaktifkan shutdown-nya itu cukup dengan ditekan ya, bukan tekan dan tahan. Jadi kalau ketekan nih, mau misalkan mencet tombol delete, ketekan tombol shutdown, tombol power malah jadi shutdown, itu sangat mungkin di laptop ini. Jadinya biasanya di laptop Asus saya selalu mengeset bahwa tombol power ketika ditekan tidak terjadi apa-apa ya. Cukup disayangkan memang. Karena kalau diubah aja misalkan responnya baru terjadi ketika ditekan dan tahan 3 detik, itu akan lebih baik lagi ya. Kemudian tombol delete, gara-gara ada tombol power di kanan atas ini, menurut saya posisinya jadi kurang natural. Ketika menggunakan tombol delete, saya biasanya tekan tombol home malah, yang di bawah tombol power. Ya mungkin ini masalah kebiasaan aja sih jadinya ya. Kemudian tombol arrow seperti biasa nih, yang sering saya komplain adalah tingginya tidak setinggi tombol lain, jadi setengah dari tombol lain. Ini juga kurang enak. Walaupun semuanya itu kembali lagi ke masalah kebiasaan ya, mungkin dalam pemakaian seminggu atau 2 minggu semuanya akan sudah jadi terasa biasa saja. Kemudian perbaikan selanjutnya adalah ports-nya. Jadi kalau ports USB Type-A-nya hanya satu, menurut saya masih kurang satu lagi deh. Karena biasanya dipakai buat mouse kan. Nah, kalau lagi mau nyolok printer, biasanya saya harus ngelepas mouse-nya dulu nih kalau di laptop ini. Jadinya kalau ditambah satu port USB Type-A lagi, mungkin akan lebih oke ya. Kemudian tetap sih ketiadaan audio jack ini, walaupun dikasih alternatif dengan adapter, jadinya kan memakan port Type-C-nya. Yang satu kan udah kepake buat input cas ya, masukin power ya. Nah, yang satu lagi kan kepake buat audio nih. Kalau saya lagi mau nyolokin card reader, biasanya audionya saya lepas dulu, colokin card reader di situ, jadinya harus ganti-gantian terus ya di laptop ini. Yang Type A gantian antara mouse sama printer, yang Type C gantian antara audio sama card reader jadinya. Mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi selanjutnya Asus biar ngasih ports yang makin lengkap lagi ya. Dalam pemakaian yang singkat ini, saya bisa menilai bahwa ZenBook 14 Classic UX 425 ini akan cocok buat siapa saja. Yang pertama mungkin buat C-level ya, bos-bos di kantor, yang butuh laptop buat meeting, buat ditongkrongin depan klien atau depan rekanan, depan apa lagi ya? Ya kalau lagi tender atau apapun misalkan dibawa, ini nggak malu-maluin, ini serius ningkatin kegantengan, ningkatin ke apa ya? Rasa percaya diri, image bona fide-nya tuh dapat banget. Kemudian juga buat profesional dengan pekerjaan yang banyak di dokumen. Kemudian selanjutnya buat mahasiswa ya, pekerjaan mahasiswa yang mungkin tugas akhir, tapi tentunya mahasiswa yang punya budget ya. Karena harganya nanti akan saya reveal setelah ini sebentar lagi. Dan juga ini cocok buat content creator on the go. Jadi content creator yang lagi bepergian, misalkan butuh ngedit video buat finishing gitu ya. Ada revisi sedikit mas videonya, misalkan harusnya tulisannya bukan gitu. Harusnya itu bukan Intel 1065, itu harusnya Intel apa gitu. Misalkan ada perbaikan seperti itu, bisa. Ini bisa banget buat dipakai misalkan lagi di cafe, ngedit sebentar, render, upload. Ya mungkin butuh waktu sekitar setengah jam lah ya buat ngelakuin itu. Atau buat ngedit foto juga udah kuat banget sih harusnya ini. Nah, jadinya memang laptop ini diperuntukkan buat mereka yang punya mobilitas tinggi ya. Yang butuh laptop yang super compact, yang super ringan, tapi tetap solid dan punya performa yang tetap ngegas ya. Oke. Dan apakah semua itu dibanderol dengan harga yang tinggi? Menurut saya, untuk ukuran ZenBook ini relatif terjangkau ya harganya, di mana Core i7 dibanderol di angka Rp17.299.000. Saya akan carikan yang lebih murah lagi yang jualnya di deskripsi video ini, akan saya taruh linknya ya. Dan yang buat Core i5 di harga Rp14.299.000. Perbedaannya hanya di prosesor dan besaran RAM ya. Nah, kalau yang mau lebih budget memang mungkin ambil Core i5 ya, kalau buat document works, buat meeting-meeting saja, buat Zoom, buat office thing, paperworks, saya pikir Core i5 udah cukup, tapi kalau buat kreator mungkin akan ambil yang Core i7 saja, lebih enak lagi. Oke? Overall sih tetap good product dari Asus. Di level harganya sekarang malah bikin kita bingung ya. Mau ambil yang mid range atau sekalian ZenBook aja, karena nambah dikit udah dapat ZenBook terbaru
yang ini desainnya kece banget asli, ringan banget juga dan solid. Ya, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak teman-teman dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.